Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah dan Syakir dengan NPM 2275338 dari kelas MI 2B. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba instalasi DB Server, PHP dan CMS WordPress. Sebelumnya, DB Server atau Database Server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pusat atau host untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam basis data. Database server memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan basis data melalui berbagai operasi seperti penambahan, penghapusan, pembaruan, dan pengambilan data. Ini dilakukan dengan menggunakan bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language. Selanjutnya yaitu PHP PHP adalah web application berbasis PHP yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL seperti web. Dengan menggunakan PHP pengguna dapat melakukan berbagai tugas administratif terkait basis data seperti membuat, mengubah, dan menghapus basis data, tabel, kolom, dan indeks. Dan juga pengguna dapat menjalankan query SQL, mengimpor dan mengekspor data, serta mengelola pengguna dan hak akses. Selanjutnya yaitu CMS atau Content Management System, merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mempublikasi konten pada situs web. WordPress merupakan salah satu Content Management System atau CMS yang sangat populer yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dengan mudah melalui web. WordPress dapat diinstal dan dijalankan sebagai aplikasi web pada server Linux. WordPress didukung oleh bahasa pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan konten situs web. WordPress memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan mengorganisir konten situs web termasuk artikel, halaman, gambar, dan media lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan pertama menginstal MariaDB dan PHP Menginstal MariaDB. Pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke super user menggunakan perintah sudo su, kemudian mengupdate server dengan perintah apt update dan juga mengupgrade dengan perintah apt upgrade. Selanjutnya, setelah mengupdate dan mengupgrade, kita akan menginstal MariaDB dengan perintah apt install MariaDB server. Lalu setelah menginstal, ketikkan MariaDB -u root -p untuk masuk ke dalam MariaDB tanpa password. Di sini kita bisa masuk ke dalam MariaDB tanpa harus memasukkan password. Tetapi kita hanya bisa masuk jika kita sedang di dalam super user. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat password terlebih dahulu untuk MariaDB kita dengan perintah MariaDB -secure -installation. Setelah itu akan ada tampilan menu pada server dan jika ada kata-kata change the password, ketikkan Y, kemudian masukkan password yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu setelah selesai membuat password, masuk kembali ke MariaDB dengan perintah MariaDB -u root -p dan masukkan sandi yang telah kita buat. Jika kita tidak memasukkan sandi yang kita buat, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam MariaDB. Selanjutnya ketikkan show databases untuk melihat database yang ada di dalam MariaDB. Kemudian kita akan membuat database dengan nama Polinella. Ketikkan create database Polinella titik koma.
Setelah itu, gunakan kembali perintah show databases untuk melihat database yang telah kita buat. Terlihat Polinella telah kita buat ke dalam database. Selanjutnya, kita masuk ke dalam database dengan nama Polinella. Ketikkan use Polinella, titik koma, lalu buat tabel di dalam database dengan nama prodi dan nama di dalamnya. Ketikkan create table prodi, yaitu kode prodi varchar, karakternya 3, not null, nama prodi varchar, karakternya 60, not null, dan primary key-nya yaitu kode prodi. Setelah itu ketikkan describe prodi untuk melihat nama tabel yang telah kita buat. Lalu untuk mengisi tabel, ketikkan insert into prodi dengan kode prodi, nama prodi, value 753 manajemen informatika. Lalu ketikkan select bintang from prodi untuk melihat isi yang telah kita buat. Kemudian kita lanjut untuk menginstal PHP MyAdmin. Untuk menginstal PHP MyAdmin, ketikkan apt install PHP MyAdmin. Jika sudah terinstall, maka kita masuk ke browser, kemudian ketikkan IP address kita seperti 192.168.43.138/phpMyAdmin. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, dan masukkan username-nya yaitu root, serta password yang telah kita buat pada MariaDB. Setelah itu, ketika kita masuk akan muncul tampilan seperti ini. Database Polinella yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam PHP MyAdmin. Kemudian buat tabel baru dengan mengetikkan nama, kemudian isi nama, tipe, value, default, dan tentukan juga primary key-nya. Setelah itu, maka akan tampil seperti di bawah ini, dan tanda kunci merupakan primary key. Kemudian kita akan mengisi dari tabel yang telah kita buat. Klik insert, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian isi value dengan data diri kita. Jadi MariaDB dan PHP MyAdmin di sini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membuat database pada server Linux. Baik menggunakan MariaDB atau PHP MyAdmin, maka hasilnya akan tetap sama. Lanjut, yaitu kita membuat web server atau CMS. Pertama, kita masuk ke super user, kemudian mengupdate dan mengupgrade. Lalu kita install VSVTPD dengan cara ketikkan apt get install VSVTPD. Lalu setelah selesai menginstal VSVTPD, selanjutnya kita mengecek apakah VSVTPD kita telah berjalan atau tidak. Ketikkan systemctl status VSVTPD. Lalu ketikkan perintah cp/etc/vsftpd.conf ke /etc/vsftpd.config.backup untuk mengcopy konfigurasi
vs FTPD. Gunanya apabila ada kesalahan, file tidak akan hilang. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi. Lalu di akhir konfigurasi tambahkan allow routable root yes. Setelah itu gunakan perintah service vs ftpd restart untuk merestart vs ftpd. Lalu setelah selesai merestart vs ftpd, maka selanjutnya kita akan mengecek status vs ftpd setelah di restart menggunakan perintah systemctl status vs ftpd. Kemudian, untuk mendownload WordPress di dalam server Linux, gunakan perintah wget http://wordpress.org/latest_zip. Untuk membuka latest zip, maka kita harus menginstal terlebih dahulu unzip. Ketikkan sudo apt install unzip. Setelah unzip terinstall, maka ketikkan unzip latest.zip untuk mendownload file di dalam latest.zip. Ketikkan ls untuk melihat file yang telah kita download. Selanjutnya, untuk melihat isi dari WordPress, ketikkan ls WordPress. Lalu copy file WordPress ke /www/html. Ketikkan sudo cp-mir wordpress/bintang ke /var/www/html. Agar tampilan pada web berubah menjadi WordPress, maka ubah nama indeks HTML dengan perintah sudo mv/var/www/html/indeks.html menjadi test.html. Kemudian masuk ke dalam phpMyAdmin menggunakan alamat IP kita. Selanjutnya, kita akan membuat user account di dalam phpMyAdmin. Dengan cara klik user account, kemudian add user account, dan isi username serta password. Dan centang database for user account. Setelah itu, masuk ke ke halaman web dan ketikkan IP kita /wp/admin/setup.config.php. Kemudian isi database sesuai dengan database yang telah kita buat pada phpMyAdmin. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka yang harus kita lakukan yaitu mengkonfigurasi sebuah file bernama wp-config.php pada server kita. Di sini pertama-tama saya mengcopy file ke dalam Notepad, kemudian simpan dengan nama wp-minconfig.php. Selanjutnya di sini saya menggunakan WinSCP untuk memindahkan file dari Windows ke Linux. Masuk menggunakan IP kita dan username serta password. Setelah itu cari wp-minconfig.php, kemudian pindahkan ke dalam server Linux.
Setelah itu masuk ke dalam server, kemudian ketikkan sudo cp wp minconfig.php slash var slash www slash html untuk mengcopy file wp minconfig.php. Kemudian ketika sudah file wp-config.php sudah ada di dalam server kita, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita membuat site title yaitu judul pada halaman WordPress kita. Kemudian masukkan username serta password. Dan tidak lupa juga masukkan email. Kemudian login ke dalam WordPress menggunakan username atau email yang telah kita buat. Selanjutnya, ketika sudah mengisi email dan password, maka kita akan masuk ke dalam halaman WordPress milik kita sendiri. Dan ketika ingin melihat hasilnya, kita bisa mengetikkan pada browser, yaitu IP kita, atau seperti yang punya saya, itu 192.168.43.138. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.